Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pemerintah mengevaluasi keberadaan perlintasan sebidang usai kecelakaan antara KRL Kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Korlantas Polri dan Polres Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Ampera, Bekasi Timur. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya informasi yang akan kami hadirkan baik dari dalam negeri maupun juga mancanegara, seluruhnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya Tiara Harahap. Depan rumah. Pemerintah mengevaluasi keberadaan perlintasan sebidang usai kecelakaan antara KRL dengan Kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan palang pintu di titik perlintasan yang dinilai rawan. Perlintasan sebidang ini, pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Kereta Api, itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka lagi. Pemerintah daerah provinsi dan Pemkot serta kabupaten di Jawa Barat akan mulai menginventarisir sejumlah perlintasan ilegal kereta api di wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi serta pelaksana tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat berkunjung ke rumah duka korban kecelakaan kereta api di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemprov Jawa Barat
untuk mengambil langkah strategis termasuk pembangunan jalan layang. Keberadaan perlintasan ilegal kereta api dinilai mengancam keselamatan transportasi kereta api. Kecelakaan kereta api yang melibatkan mobil taksi dan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur diduga dipicu kecelakaan di perlintasan ilegal. Dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Berartinya ada perhatian dari pemerintah. Ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat. Karena kan dulu lintasan-lintasan resmi, kemudian orang bangun perumahan, banyak orang bikin jalan. Nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang, ada yang tidak dijaga. Dan itu nyebar banget di seluruh daerah. Buntut kecelakaan yang melibatkan sebuah taksi listrik di Bekasi Timur, Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di perlintasan sebidang. Korlantas Polri dan Polres Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Bekasi Timur. Hal ini diduga dan juga berfungsi untuk mengetahui penyebab kecelakaan awal yang berujung pada kecelakaan yang merenggut 16 nyawa penumpang kereta di stasiun Bekasi Timur. Dalam kesempatan tersebut, pemirsa, polisi menggunakan alat canggih 3D laser scanner untuk mendapatkan data yang valid yang mampu mengukur akibat dan dampak yang terjadi pada peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil taksi listrik dengan kereta. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sopir taksi dan juga saksi. Kecelakaan ini diakibatkan dari konsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda 4 elektrik ya, di mana tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan Ampera, perlintasan kereta api di Ampera. Akibat dari permasalahan kendaraan tersebut terjadilah tabrakan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan tersebut dan mengganggu proses perjalanan kereta api yang lain. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan mobil listrik sebenarnya hanya rugi material. Namun akibatnya karena perjalanan kereta api lainnya terganggu, KRL yang menunggu proses evakuasi, mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat kepada kereta api Argo Bromo Anggrek, di mana ketika itu sedang melintas dengan kecepatan 110 km per jam. Akibat kurangnya informasi dan koordinasi tersebut terjadilah tabrakan di stasiun Bekasi Timur, lebih tepatnya, yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia. Pemirsa, perlintasan sebidang di Jalan Ampera Bekasi ini tak dilengkapi palang pintu resmi. Warga yang melintas hanya mengandalkan instruksi dari sesama warga lain yang bergantian menjaga perlintasan. Padahal kawasan ini, pemirsa, juga digunakan oleh kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas sepanjang hari. Pemerintah pun akan segera melakukan evaluasi keberadaan perlintasan sebidang. Berada tepat di lintasan rel tak berpalang yang menjadi titik awal laka antar KRL dari arah Cikarang yang menabrak taksi listrik yang berhenti di tengah lintasan. Adapun dari keterangan warga, memang lintasan tak berpalang ini hanya dijaga oleh antar warga yang berjaga selama 24 jam secara bergantian dan hanya berpalang bambu. Perlintasan sebidang di Jalan Ampera Bekasi ini tak dilengkapi palang pintu resmi. Warga yang melintas hanya mengandalkan instruksi dari sesama warga lain yang bergantian menjaga perlintasan. Padahal kawasan ini juga digunakan oleh kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas sepanjang hari. Pemerintah akan segera melakukan evaluasi keberadaan perlintasan sebidang. Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan.
baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Kedepannya, PT KAI juga berencana menutup perlintasan sebidang liar yang tidak memenuhi syarat. Dan warga sekitar ini berharap adanya keamanan tambahan dari pemerintah daerah untuk kemudian menghindari kecelakaan-kecelakaan yang serupa terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yolanda Caniago, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Khairi Fauzi mengusulkan agar dilakukan pergantian gerbong di mana gerbong paling belakang dan paling depan diisi oleh laki-laki, sementara untuk perempuan mengisi gerbong bagian tengah. Menanggapi hal tersebut, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa hal itu menjadi bagian dari evaluasi dan keselamatan penumpang tanpa terkecuali harus menjadi fokus utama. Taruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Lantas bagaimana situasi terkini di RSUD Bekasi dan juga Stasiun Bekasi Timur? Kita akan sapa rekan kami Prita Zega langsung dari RSUD Bekasi dan juga rekan kami Kurnia Dwi Hapsari dari Stasiun Bekasi Timur. Kita ke Zega terlebih dahulu. Selamat malam Zega, bagaimana kondisi korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit tersebut? Sampai sedikit ya. Zaki udah situ ya, mati dia teleponnya. Yuk. Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Untuk kondisi korban yang berada di RSUD Bekasi sendiri, ini memang berbeda-beda begitu. Kabar baiknya adalah 23 orang hari ini dari RSUD Bekasi ini sudah dipulangkan. Meskipun memang kondisinya belum sepenuhnya pulih, namun memang mereka ini dikatakan bahwa bisa pulang dan mendapatkan rawat jalan begitu. Namun 23 orang lainnya juga ini masih berada di RSUD Bekasi dan masih mendapatkan perawatan intensif begitu. Dan untuk hari ini sendiri ada juga 3 orang yang dirujuk ke rumah sakit lainnya, yakni 1 orang dirujuk ke rumah sakit MMC Kuningan dan 2 orang dirujuk ke rumah sakit Siloam Cikarang. Adapun memang rujukan ini juga atas permintaan dari para korban, mengingat juga lokasi ataupun daerah yang berdekatan dengan alamat para korban begitu. Dan untuk di RSUD Bekasi sendiri memang kondisi korban ini berbeda-beda maupun juga perawatan ataupun perawatan medis yang dilakukan karena memang kondisinya berbeda-beda. Mayoritas mereka adalah mengalami luka berat seperti patah tulang di bagian kepala, kemudian di bagian lengan dan juga di bagian kaki maupun juga di bagian wajah begitu. Adapun hari ini tadi kami sempat bertemu dengan salah satu pendamping korban yakni bernama Nia begitu, di mana dia mendampingi korban bernama Sariati usia 63 tahun dan putrinya usia 24 tahun yang sama-sama menjadi korban dalam kecelakaan KRL yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin kemarin. Adapun tadi disampaikan oleh pendampingnya bahwa untuk putrinya sendiri ini sudah pulih karena memang lukanya adalah lebam ataupun luka ringan. Sementara untuk ibunya sendiri ataupun lansia yang berusia 63 tahun ini sudah menjalani operasi, yakni operasinya adalah pengangkatan limpa begitu. Sehingga untuk saat ini sendiri masih dalam perawatan intensif seusai menjalani operasi begitu yakni pengangkatan limpa. Adapun tadi memang yang disampaikan oleh pendampingnya adalah mereka berdua ini sama-sama korban dan tidak
mempunyai keluarga lain di sini, sehingga meskipun putrinya sudah sembuh namun dirinya mengajukan untuk tetap berada di rumah sakit karena merawat ibunya, meskipun memang kondisi korban ini juga pemirsa adalah anaknya ini berkebutuhan khusus begitu, namun pihak rumah sakit pun memenuhi permintaan tersebut agar putrinya bersama-sama dengan orang tuanya juga bisa menjaga orang tuanya yang masih dalam perawatan intensif begitu. Dan tadi juga sempat bertemu kepada salah satu keluarga lain juga pemirsa, di mana memang yang bernama korbannya ini bernama Apnar Regita, di mana dia menyampaikan bahwa kondisinya ini sudah mulai stabil setelah memang menjalani operasi di wajah begitu, di mana pada saat kejadian tersebut korban ini mengalami luka yang cukup parah di wajahnya sehingga harus menjalani operasi, di mana operasi ini korban yang bernama Apnar Regita ini mendapatkan 20 jahitan. Pada saat kejadian terjadi pemirsa, bahkan Apnar Regita ini tidak sadar, dan setelah dilakukan operasi dan mendapatkan 20 jahitan, saat ini kondisinya sudah mulai membaik dan juga bahkan sudah mulai berkomunikasi secara normal, meskipun memang kondisinya masih belum 100% stabil karena setelah menjalani operasi di bagian wajah. Dan tadi juga disampaikan oleh anggota keluarganya bahwa memang dari hasil CT scan sendiri bahwa tidak ada luka yang terlalu serius. Dan kita berdoa bersama-sama semoga para korban ini bisa cepat pulih. Demikian, kembali ke Anda, Tiara. Baik, terima kasih Zega. Kita bergeser ke stasiun Bekasi Timur, sudah ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Selamat malam Kurnia, bagaimana kondisi TKP pada malam hari ini dan update informasi terbaru dari Anda? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Setelah melalui beberapa tahapan mulai dari mengevakuasi badan gerbong KRL yang terlibat kecelakaan dengan kereta jarak jauh Argo Anggrek, ini sudah dievakuasi ke arah sisi rel, kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan rel, kemudian dilakukan tahapan uji coba kereta KRL lintas Cikarang, Jakarta oleh Menteri Perhubungan dan juga Dirut PT KAI. Saat ini operasional layanan di stasiun Bekasi Timur sudah mulai melayani penumpang kembali, di mana ini sejak tadi siang sekitar pukul 2 layanan KRL lintas Jakarta Cikarang ini sudah bisa digunakan kembali oleh para penumpang. Di mana kondisi pada malam hari ini kami memantau bahwa banyak penumpang yang menaiki KRL tujuan Jakarta Cikarang maupun sebaliknya. Tadi kami melihat banyak penumpang khususnya para pekerja yang mayoritas bekerja di wilayah Jakarta ini turun dari ke stasiun Bekasi Timur ini menggunakan KRL lintas Cikarang, di mana memang para penumpang sendiri mengaku moda transportasi KRL ini dinilai sangat membantu para pekerja yang bekerja di wilayah Jakarta karena dinilai efektif dan efisien, di mana KRL ini dinilai sebagai moda transportasi yang terjangkau dan juga cepat. Karena kemarin pasca kecelakaan dua kereta tersebut, para penumpang ini hanya bisa menggunakan KRL dari stasiun Bekasi saja, sehingga mereka beralih menggunakan transportasi lain yaitu angkutan umum maupun harus menggunakan sepeda motor. Dan para penumpang ini berharap ke depannya pelayanan di KRL ataupun PT KAI ini dapat ditingkatkan khususnya terkait dengan keselamatan para penumpang. Dan untuk di stasiun Bekasi Timur sendiri untuk layanannya dibuka mulai pukul 4:30 pagi, keberangkatannya. Kembali ke Anda, Tiara. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Kurnia Dwi Hapsari langsung dari stasiun Bekasi Timur, dan sebelumnya juga ada Prita Zega dari RSUD Bekasi. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan uji coba operasional kereta rel listrik KRL lintas Bekasi Cikarang sebagai bagian dari pemulihan layanan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia KAI melakukan uji coba operasional kereta rel listrik KRL lintas Bekasi Cikarang sebagai bagian dari pemulihan layanan secara bertahap. Uji coba KRL komuter lain melintas di stasiun Bekasi Timur pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL. Uji coba pun dilakukan tanpa penumpang. Uji coba ini dilakukan pada Rabu siang. Menteri Perhubungan Dudi Purwakadi turut menumpang KRL yang diuji cobakan bersama dengan Direktur KAI Bobi Rashidin.
Insiden tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur Senin malam diduga terpicu tabrakan KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta dengan taksi listrik yang mogok di perlintasan. Kecelakaan maut ini pemirsa menambah daftar insiden serupa yang melibatkan taksi listrik asal Vietnam tersebut. Taksi listrik asal Vietnam Green SM kembali menjadi sorotan usai insiden kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Taksi ini diduga menjadi pemicu kecelakaan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang menewaskan 16 orang penumpang. Ada petugas. Detik-detik kecelakaan KRL menabrak taksi listrik berwarna hijau ini terekam kamera warga di perlintasan Sebidang Ampera. Taksi diduga menerobos perlintasan sebidang saat kereta hendak melintas dan mengalami gangguan mesin. Mau jalannya udah nggak bisa. Waduh, iya. Tiba-tiba Sterling. Ini ngunci langsung. Jadi kita mau ke apa? Jalanin ke ininya nggak bisa. Karena pas tadi posisi kereta lewat langsung tek mati otomatis. Pas tengah-tengah. Iya. Warga sudah memberi peringatan kereta akan melintas namun sopir taksi tak memperhatikan hal tersebut dan tetap nekat menyeberang rel. Akibatnya mobil mogok di tengah perlintasan dan dihantam kereta KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga ringsek. Pasca kecelakaan, pengemudi taksi listrik diamankan di Polres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan. Korlantas khususnya dari kerjasama antara Direktorat Penegakan Hukum dan Direktorat Kamsel Keamanan dan Keselamatan ya berkoordinasi untuk mengevaluasi banyaknya kejadian yang melibatkan taksi hijau. Kami akan lakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Siap. Untuk pengemudinya sendiri sudah diperiksa kah atau tersangka atau gimana Pak? Pengemudi sudah diamankan di Polres Metro Bekasi Kota ya. Iya Bang. Bekasi Kota untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Pak Kasat Lantas. Kecelakaan di perlintasan kereta Senin malam kemarin menambah daftar insiden serupa yang melibatkan taksi listrik asal Vietnam ini. Sebelumnya pada Oktober 2025 lalu, taksi listrik berwarna hijau terserempet KRL komuter lain di perlintasan rel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden yang sama juga terjadi saat taksi berada di perlintasan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Taksi listrik Green SM juga sempat viral lantaran tiba-tiba mundur dan menabrak area restoran. Ada pula insiden mobil masuk ke got dan tersangkut pembatas jalan. Akibat serangkaian insiden ini, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi taksi Green SM secara menyeluruh. Insiden yang sering berulang menunjukkan adanya masalah serius dalam operasional maupun kedisiplinan pengemudi taksi yang dapat membahayakan keselamatan penumpang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, orang tua korban daycare Little Aresya mendatangi Polresta Yogyakarta menuntut kasus kekerasan yang menimpa anak mereka diusut tuntas. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, daycare Little Aresya dipenuhi dengan coretan bertuliskan kata-kata yang menggambarkan kemarahan publik menyusul kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare tersebut. Beginilah kondisi bangunan daycare Little Aresya di Sorosutan, Ubul Harjo, Yogyakarta pada Rabu sore. Terlihat banyak coretan menggunakan cat dengan tulisan makian baik di tembok, rolling door, serta papan struktur organisasi yayasan. Coretan ini pemirsa menggambarkan kemarahan publik pasca mencuatnya kasus penganiayaan anak di lokasi tersebut. Kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresya mencapai jumlah terbesar di Indonesia selama 3 tahun terakhir dengan korban mencapai 53 anak yang rata-rata di bawah usia 2 tahun. Orang tua korban daycare Little Aresya mendatangi Polresta Yogyakarta menuntut kasus kekerasan yang menimpa anak mereka diusut tuntas. Dalam kesaksiannya, pemirsa, para orang tua marah dan sedih melihat anak mereka dianiaya dan diterlantarkan pihak daycare.
Sejumlah tuntutan disampaikan orang tua korban penganiayaan dan penelantaran di daycare Little Aresya, Sorosutan Umbul Harjo, Yogyakarta. Tuntutan para orang tua korban ini disampaikan ketika Mapolresta Yogyakarta menggelar konferensi pers. Orang tua korban menuntut pengusutan tuntas kasus, pendampingan psikologis anak dan orang tua korban, pemberian penanganan trauma healing, hingga pemberian restitusi dari para pelaku kepada korban. Tuntutan tersebut disampaikan mengingat risiko trauma mental besar yang dirasakan anak-anak saat dititipkan di daycare Little Aresya. Para orang tua juga mengaku mendapati perubahan perilaku pada anak-anak mereka yang mengarah pada keberlangsungan masa depan. Anak usia 2 tahun sampai 3 tahun pinter banget main tali. Terus kenapa setiap kali main tali itu yang ditali kakinya sama tangannya gitu. Terus banyak banget perubahan-perubahan yang udah dialami anak saya. Maksudnya kayak tidur gak mau diasur, di rumah itu selalu lepas celana maunya pakai pampers aja gitu. Jadi kayak tidur maunya perutnya dibuka, terus suka cubit, suka gigit dan lain-lain kayak gitu banyak banget kalau di rumah. Sementara itu, pihak Polresta Yogyakarta menyebut tindakan penganiayaan dan penelantaran berkaitan dengan alasan ekonomi. Sebab menurut pengakuan para tersangka, 2 orang pengasuh bertugas menjaga 20 anak setiap hari. Ini benar-benar tidak boleh masuk ke dalam ya saat mengantarkan itu atau seperti apa? Iya, benar. Berarti hanya dari semua keterangan wali murid, mereka tidak boleh masuk. Mereka masuk hanya saat waktu mereka mendaftarkan. Baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. Kasus penganiayaan dan penelantaran anak di tempat penitipan anak daycare Little Aresya merupakan kasus terbesar dari 5 kasus daycare bermasalah di Indonesia sejak 3 tahun terakhir. Rekaman gambar saat petugas kepolisian menggerebek lokasi daycare beredar luas dan viral di media sosial. Dalam rekaman gambar tersebut tampak sejumlah anak balita ditempatkan dalam sebuah ruangan sempit beralaskan matras. Dalam kondisi kaki atau tangan terikat, beberapa anak juga mengalami luka-luka. Penggerebekan tersebut menguak adanya penelantaran ekstrim terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya. Kini Polresta Yogyakarta tengah menyelidiki kasus kekerasan dan penelantaran anak secara intensif dan telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka, diantaranya adalah kepala sekolah, kepala yayasan, dan 11 orang pengasuh. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menaruh perhatian keprihatinan atas kasus kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak Little Aresya di Yogyakarta. KPAI menegaskan penanganan kasus ini harus dilakukan cepat, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan anak korban tentu ada beberapa langkah. Satu, penanganan yang cepat. Yang kedua, penanganan yang kemudian berbasis rehabilitatif, pemulihan baik fisik maupun psikis, dan kemudian memberikan pendampingan secara komprehensif terutama kepada korban dan keluarga korban. Kemudian pemerintah memberikan bantuan hukum dan juga memberikan bantuan sosial kepada para korban. Di luar itu kami tekankan agar tidak terulang kasus yang sama, bagaimana penegakan hukum dilakukan secara tegas, para pelaku dihukum dengan pemberatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pasangan suami istri di Penjaringan Jakarta Utara ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya karena mengelola 3 situs judi online. Selama menjalankan aksinya, pelaku sudah meraup omset ratusan juta rupiah. Tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya menggerebek pelaku judi online di salah satu unit apartemen di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Ini bawa juga ya. Kamu ikutan. Kedua pelaku berinisial NDF dan SP yang bertugas sebagai telemarketing dan pengelola situs judi online ditangkap tanpa perlawanan. Meski sempat mengelak, namun saat isi laptop dibuka, kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini akhirnya mengakui perannya dalam pengelolaan 3 situs judi online.
Saya marketing. Oke, terus tugasmu ngapain coba? Saya tele. Saya dengerin. Kita menemukan adanya website yang diduga menyelenggarakan perjudian online. Dari hasil analisa IT dan juga pengembangan tim di lapangan, ditemukan adanya praktek jual beli rekening yang digunakan oleh para pelaku sebagai sarana pengoperasionalan website judi online tersebut. Peran dari pelaku yang kita amankan ini adalah selaku telemarketing dan juga sebagai kasir, di mana dia bertugas untuk menarik minat masyarakat agar bermain di website yang dia jalankan tersebut. Selain kedua pelaku, polisi juga menyita laptop, 4 unit HP, dan rekening milik pelaku yang berisi data transaksi hasil judi online. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini, polisi tengah mendalami indikasi keterlibatan jaringan internasional dari pengelolaan situs judi online ini. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi antara kereta api dengan truk yang terjadi di perlintasan sebidang di Jalan Imam Bonjol, Kota Blitar, Jawa Timur. Truk yang mati mesin tepat di atas rel saat palang pintu mulai menutup ditabrak kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun perjalanan kereta api sempat tertunda selama 1 jam. Ya pemirsa, inilah rekaman video saat detik-detik terjadinya kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Truk bermuatan pasir yang dikemudikan oleh Andung Guritno dihantam kereta api komuter lain Doho. Kejadian bermula saat truk melewati perlintasan sebidang, peringatan sudah berbunyi dan palang pintu pun sudah mulai menutup. Namun mesin truk tiba-tiba mati, kereta api yang melintas langsung menghantam bagian depan truk. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa ini pun, perjalanan kereta api sempat tertunda hingga 1 jam. Sebuah tempat usaha percetakan stiker diserang menggunakan senjata tajam di Bone, Sulawesi Selatan. Seorang remaja dilaporkan mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa penyerangan ini pemirsa terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Lapawawoy, KR Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone. Dalam rekaman CCTV pemirsa, sejumlah remaja terlihat menutupi wajah menggunakan pakaian lalu masuk ke dalam kios sambil membawa samurai dan badik. Menurut pemilik usaha, penyerangan ini diduga terkait masalah pribadi salah satu mantan karyawan. Pihak kepolisian Polres Bone melaporkan seorang remaja bernama Taslim berusia 22 tahun menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Korban menderita luka robek di bagian kepala, jempol kiri terputus, serta luka lebam di bagian pundak. Aparat kepolisian telah mengantongi identitas pelaku dan masih melakukan pengejaran. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kabar berikut ini untuk Anda. Salah satu korban tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Mia Citra, meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi pada Rabu siang. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif, akibat kondisi luka cukup parah, nyawa korban tidak terselamatkan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sebesar 10 juta rupiah bagi korban yang dirawat, serta 50 juta untuk keluarga korban yang meninggal dunia. Orang tua korban daycare Little Aresya mendatangi Polresta Yogyakarta menuntut kasus kekerasan yang menimpa anak mereka diusut tuntas. Dalam kesaksiannya, para orang tua marah dan sedih melihat anak mereka dianiaya dan ditelantarkan pihak daycare.
Sejumlah tuntutan disampaikan orang tua korban penganiayaan dan penelantaran di daycare Little Aresya. Orang tua korban menuntut pengusutan tuntas kasus, pendampingan psikologis anak dan orang tua korban, pemberian penanganan trauma healing, hingga pemberian restitusi dari para pelaku kepada korban. Dan kilas kabar tadi pemirsa sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.